Siapakah dia? Saya kira YN adalah Yuni Nuswantoro atau Yunus Nugroho atau Yunus Nano. Erick Thohir dengan PSSI-nya bekerja sama dengan Polri kali ini sedang mengejar beberapa nama yang terkait dalam permainan kotor dalam tubuh sepak bola Indonesia. Netizen, ayo kita sliding tackle. Pemain keturunan ataupun diaspora yang saat ini melakoni laga TC di Jerman kemungkinan besar akan dicoret oleh Bima Sakti bersama Coach Indra Safri. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Tidak lupa saya selalu ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir, like, dan komen di konten-konten saya. Kali ini kita sebelum membahas para mafia yang saat ini benar-benar lagi dikejar sama Barreskrim Polri, kita membahas timnas U17 yang saat ini berada di Jerman. Karena sebentar lagi sekitar tanggal 23 ataupun 24 mereka akan pulang kampung ke Indonesia untuk persiapan Piala Dunia. Meskipun para pemain diaspora ataupun keturunan ini bermain apik pada beberapa laga di Jerman, akan tetapi itu tidak membuat pelatih Bima Sakti terpincut. Apalagi di sana juga ada Coach Indra Safri yang selalu mendampingi Coach Bima Sakti setelah Coach Indra Safri gagal pada laga Asian Games. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan mengulang tempo dulu. Kala itu Coach Indra Safri juga menukangi timnas Indonesia. Dan kalian ingat, kalian selalu ngomong Brunei itu levelnya jauh di bawah kita. Tapi kalian lupa bahwa kala itu saat timnas Indonesia U19 dipimpin oleh Coach Bima Sakti juga pernah dikalahkan oleh tim nasional Brunei dan juga Cina Taipei. Oke. Saya mendengarkan kabar ataupun berita A1 bahwa ada pemain diaspora ataupun keturunan yang berasal dari keturunan Medan dan juga dari keturunan pastinya Indonesia. Tapi ada satu yang kemungkinan besar akan diterima dan dibawa untuk timnas U17 saat melakoni laga Piala Dunia, yaitu Hakim. Siapa lagi kalau bukan pemain yang berada di Sao Paulo Junior. Akan tetapi ada dua nama yang kemungkinan juga akan dicoret, yaitu ada nama Amar dan juga Dominic. Kemungkinan kedua nama ini akan dicoret. Kenapa? Ketika Coach Bima Sakti ini akan menentukan sebuah keputusan, maka dia harus melakukan rapat terlebih dahulu. Kenapa tidak secara langsung? Kalau kita melihat pertandingan, di beberapa pertandingan kedua pemain ini sangat berpengaruh pada tim nasional U17, bahkan juga menciptakan gol. Terus apalagi yang harus dipikirkan oleh Coach Bima Sakti bersama Indra Safri? Kata Coach Bima Sakti mungkin harus menunggu rapat dulu. Karena Coach Bima Sakti tidak bisa memutuskan dengan sendirinya, karena dia harus rapat dengan Coach Indra Safri. Ya, semoga harapan kita pada pertandingan Piala Dunia ini timnas Indonesia benar-benar mempunyai kerangka materi yang luar biasa. Dan harapan saya juga semoga kedua pemain diaspora ini juga diterima menjadi bagian tim nasional Indonesia U17. Karena kalau kita mengingat dari keseluruhan para pemain nasional U17 ini juga tidak ada satupun yang berada di bawah naungan klub-klub Liga 1 yang luar biasa. Ada sih beberapa, akan tetapi mereka ini mayoritas adalah jebolan Liga Top Skor milik dari Bung Yuke. Ya, semoga harapan kita meskipun dengan keadaan yang ala kadarnya, kita tetap berharap bahwa timnas U17 ini akan mampu membawa nama harum Indonesia di kancah dunia pada Piala Dunia yang akan datang. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang mafia bola yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara mafia bola, maka kita berbicara kompetisi. Kalau kita berbicara kompetisi, maka kita berbicara tentang banyak sekali aspek yang ada di dalamnya, termasuk para pemain, official, klub, wasit, dan lain-lain. Ketika kita berbicara mafia bola, apakah yang bermain-main untuk memainkan sebuah pertandingan itu hanya seorang pemain? Tidak. Di dalam sebuah permainan sepak bola yang ada di Indonesia, khususnya kompetisi, yang bermain bukan hanya para pemain sepak bola, akan tetapi bisa elit politik, bisa orang-orang yang mempunyai jabatan penting di pemerintah, dan yang paling parah
adalah orang-orang yang berada di naungan federasi itu sendiri, apalagi kalau bukan PSSI. Permainan ini sebenarnya sudah terendus cukup lama, bahkan para netizen pun sebenarnya udah geram, sudah berpikiran kotor pada nama-nama orang yang ada di PSSI itu. Tapi apalah daya, netizen itu kan hanya sekedar apa ya, kutu yang dianggap oleh para oknum-oknum ini, jadi nggak digubris. Kenapa seperti itu? Karena para pejabat penegak hukum dan juga kepolisian mungkin sudah ketampol juga dari para mafia tersebut. Saya tidak menuduh, tapi ini ya fakta. Kalau memang sebenarnya pihak penegak hukum ini memang benar-benar mampu dan mau, saya yakin udah bertahun-tahun mereka ini udah ketangkep. Tapi faktanya sampai detik ini pun mana nama-nama besar yang selalu terngiang-ngiang di telinga oleh para netizen dan juga pecinta sepak bola Indonesia itu nggak pernah disentuh oleh hukum. Kalau kita berbicara tentang inisial, sebut saja yang pertama IB. Siapa sih IB sebenarnya? Apakah Iwan Bolot? Apakah Iwan Bambang? Ataukah Iwan Bagio? Kita nggak perlu goblok-goblokan sih, sebenarnya kita tahu semua sih inisial dari IB. Ya sudahlah, mungkin Bareskrim saat ini memang benar-benar lagi memburu nama itu. Berikutnya ada inisial H. Sayangnya inisial H ini udah meninggal sebelum diproses, udah kita lewatin. Berikutnya adalah inisial YN. Siapakah dia? Saya kira YN adalah Yuni Nuswantoro atau Yunus Nugroho atau Yunus Nano. Sebenarnya gampang sih nama-nama mereka itu. Kemudian ada lagi yang ini sebenarnya orang terkenal sih, tapi kita kan nggak mungkin menyebut nama secara langsung, tapi kalian pastinya tahu dengan inisial FP. Kalau FP menurut saya sih Ferry Panjaitan atau Ferry Penakluk Wanita, atau yang paling keren mungkin Ferry PP Asian kali gitu. Mungkin teman-teman udah tahu sih sebenarnya gerak-gerik mereka. Saya kira netizen-netizen Indonesia khususnya penggemar sepak bola ini sebenarnya paham. Tapi masalahnya lagi-lagi para penegak hukum ini yang mungkin apakah penegak hukum ini tidak punya kemampuan sih sebenarnya untuk melakukan ataupun melaksanakan tugas sebagai penegak hukum yang sebenarnya bisa menangkap para mafia-mafia ini. Sebenarnya mereka ini punya instrumen apa enggak sih? Sebenarnya mereka ini punya kemampuan apa enggak sih? Atau memang enggak punya kemauan? Itu sih permasalahannya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang mafia sepak bola, ada berbagai cara. Yang paling membuat saya itu benar-benar heran, ketika liga di Indonesia ini mau berjalan, itu 1 minggu sebelum liga itu berjalan, pemenang atau juara pada liga tersebut itu udah ditentukan. Gila nggak sih? Terus korbannya siapa? Ya pasti para supporter dong. Supporter ini nggak sedikit loh ngeluarin duit untuk mensupport klub kebanggaannya. Kalau kita bisa bilang ada Persija Jakarta fanatik, ada Persib Bandung fanatik, Arema Malang fanatik, PSS Sleman fanatik, apalagi Persebaya fanatik banget. Salah satu klub yang memang mungkin bisa dibilang supporternya itu paling militan kalau di Persebaya. Terus bagaimana sih perasaannya itu? Apa nggak teriris-iris gitu loh para supporter itu, ketika mereka itu mati-matian bahkan berkorban apapun sekaligus nyawa demi membela tim kebanggaannya. Tapi ketika tim kebanggaannya tuh dibela, di atas sana sudah ada transaksi. Tim lo nanti kalah ya, lo gua kasih segini asalkan lo kagak degradasi. Ndak ngerteli tangono iku, cok. Soalnya aku dewe itu juga supporter. Saya pernah benar-benar menjadi supporter yang sangat gila, teramat gila fanatik sama klub kebanggaan saya. Tapi setelah saya tahu permainan-permainan seperti itu, gak ada supporteran, cok. Bal-balannya nggak jelas blas.
Tapi untuk timnas kali ini saya benar-benar gila. Di bawah asuhan Sintayong kali ini timnas benar-benar luar biasa. Apalagi Erick Thohir saat ini berada di PSSI. Semoga kali ini Erick Thohir mampu untuk menguak dan menggerus ya Pak no ya enak itu tugel gulu bangsat ngono iku. Semoga Erick Thohir benar-benar mampu untuk meringkus semua jaringan-jaringan yang ada di persepak bolaan Indonesia ini, yang akhirnya membuat sepak bola di Indonesia menjadi benar-benar hancur. Karena ulah mereka lah sepak bola ini hancur. Sebenarnya kalau kita berbicara skill, kemampuan, Indonesia itu nggak kurang-kurang para pemain hebat, akan tetapi yaitu tadi mereka ketika berada di usia masih di bawah 17 tahun bermainnya diamik, tapi ketika mereka sudah mengenal klub hancur mereka. Karena apa? Terpengaruh oleh bangsat-bangsat mafia yang ada di Indonesia. Karena apa? Tergiur sama ini. Karena apa? Mentalnya belum tertata, mentalnya belum dipoles tapi kali ini Sintayong benar-benar mampu merubah pondasi-pondasi dan stigma bahwa pemain adalah salah satu dari mafia. Tapi tidak salah juga, beberapa pemain memang mafia. Bangsat. Oke, salam sehat, salam waras. Indonesia juara.